Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah pagi hari ini penuh sukacita. Kita kembali lagi bertemu dalam ibadah pada tanggal 7 Juni 2020. Mari kita ibadah, memuji Dia dengan penuh sukacita dan kita menyembah Dia. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Dia Allah yang layak kita sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau, ya kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang kudus. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Engkaulah Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puja, Allah yang layak kami muliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami ada karena anugerah-Mu, kami ada karena kebaikan Tuhan. Syukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau menyertai jemaat-Mu, Engkau menyertai kami. Urapi kami semua supaya kami mengenal Engkau Tuhan. Kami tahu kebesaran-Mu, kami mengerti kebaikan Tuhan. Haleluya, Bapak, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersuka cita pagi hari ini dalam ibadah kami. Kami bertemu dengan Engkau ya Tuhan pagi hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, baik hamba-hamba-Mu maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau hadir, Engkau mengurapi kami ya Tuhan. Pakai pada pagi hari ini hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Baik pemuji Tuhan, pemain musik Tuhan, terutama hamba-Mu yang melayani firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami Tuhan, juga pakai dalam
juga berkati ibadah anak Tuhan. Pakai mereka supaya di dalam ibadah pagi hari ini, baik ibadah raya maupun ibadah anak, sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan firman-Mu memberkati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang siap mengikuti ibadah, mari katakan amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Allah yang kita sembah itu sungguh baik. Mari saudara, kita tetap semangat, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah yang kita sembah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Biarlah saudara-saudaraku sekalian tetap semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun kita berada di rumah, tapi hati kita tetap bersatu. Karena Tuhan itu tidak memandang gedung atau memandang tempat, tapi Tuhan memandang hati kita. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita menyembah kepada Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau, Allah mulia. Ku menyembah kepadamu, segenap hatiku cari wajah-Mu. Kudus, kuduslah Engkau, Allah mulia. Engkau ku sembah, Yesus ku sembah. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, hanya Kau yang ku sembah. Engkau ku sembah, Yesus ku sembah. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, hanya Kau yang ku sembah. Di hadapan hadirat-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau, Allah mulia. Ku menyembah kepadamu, segenap hatiku cari wajah-Mu. Kudus, kuduslah Engkau, Allah mulia. Engkau ku sembah, Yesus ku sembah. Di
ku sembah di hadapan tata kemuliaan-Mu, hanya Kau yang ku sembah. Engkau ku sembah, ku sembah, Yesus ku sembah di hadapan tata kemuliaan-Mu, hanya Kau yang ku sembah. Engkau ku sembah, ku sembah di hadapan tata kemuliaan-Mu, hanya Kau yang ku sembah di hadapan tata kemuliaan-Mu, hanya Kau yang ku sembah. Haleluya, ku menyembah Engkau Tuhan, syukur hanya bagi-Mu, hanya Kau yang ku sembah. Haleluya, haleluya, syukur, syukur Tuhan, di hadapan tata-Mu kami bersujud. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau pagi hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Walau kami tidak bersama Tuhan, tapi Kau melihat hati kami yang rindu Tuhan untuk datang menyembah kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau lawat jemaat-Mu, Engkau lawat saudara-saudara kami, biar hati mereka boleh tetap bersemangat, bersukacita ya Tuhan. Kami percaya iman mereka boleh tetap teguh, tidak goyah walau menghadapi situasi saat ini seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Sungguh besar kasih Tuhan itu pada kita ya saudara. Mari saat ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, saat tiada jalan Tuhan, Engkau buka jalan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sungguh-sungguh pagi ini boleh ditaburkan bagi setiap hati kami. Biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, memberi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh mendengar dengan segenap hati kami, dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus jamah kami, jamah setiap hati kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, urapi Tuhan dengan urapan-Mu yang kudus Tuhan. Oh biar Kau sampaikan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu yang ada ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami serahkan Pak Joni yang akan menyampaikan firman. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini saya akan memberi tema membangun kerajaan Allah di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu Pak Eni sudah menyampaikan tentang keberangkatan Tuhan Yesus waktu terangkat ke surga. Pada waktu dia sebelum terangkat ke surga, dia sudah berjanji akan mengirimkan penolong yaitu Roh Kudus. Tapi pagi hari ini saya bukan menyampaikan tentang dicurahkannya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Memang hari ini adalah ini adalah Pentakosta, di mana Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya buat orang yang percaya. Tetapi pagi ini saya akan menyampaikan tentang Tuhan membangun kerajaannya di bumi ini. Ya, Bapak Saudara sekalian, saya akan membaca terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, maka bertanyalah mereka, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa maukah Tuhan Yesus menjadi raja buat Israel. Dia memulihkan kerajaan Israel. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi raja, memulihkan kerajaan Israel, tetapi dia datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, supaya orang boleh percaya, semua orang boleh percaya kepada Dia dan diselamatkan. Nah, saudaraku yang kekasih, kerajaan yang Dia mau dirikan bukan kerajaan Israel, tetapi kerajaan yang Dia ingin dirikan adalah kerajaan Allah. Ya, saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah akan didirikan di muka bumi ini, karena itu Dia perlu membangun kerajaan Allah di muka bumi ini supaya orang percaya masuk di dalam kerajaan Allah di bumi ini untuk sungguh-sungguh menjadi saksi, memberitakan tentang kedatangan kerajaan Allah yang akan datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima apa saudara? Apakah menerima harta, menerima kekayaan, menerima tahta, menerima kekuasaan? Bukan saudara. Bukan menerima semua yang akan binasa ini tuh, saudara. Tetapi
dikatakan di sini orang yang menerimanya. Ya, di sini adalah huruf besar, jadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak saudara sekalian, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberinya kuasa, saudara. Saudara di sini diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara di sini diberi kuasa itu adalah diberi meterai, saudara. Dimeteraikan sebagai anak-anak Allah. Kalau kita tidak diberi meterai, saudara, maka kita tidak akan diselamatkan. Kalau kita tidak diberi meterai, kita tidak menjadi anak-anak Allah, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kenapa Tuhan Yesus memeteraikan orang yang percaya kepada Dia, diberi meterai menjadi anak-anak Allah, supaya kita yang percaya ini berada di dalam kerajaannya, saudara, dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan lagi dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudaraku yang kekasih, yang kedua adalah tentang meterai juga. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus, saudara. Berarti saudara, kita sah menjadi anak Allah itu, kita sah menjadi anggota kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan ingin membangun kerajaannya di muka bumi ini supaya orang yang percaya kepada Dia itu berada di dalam kerajaannya. Terus kita boleh memberitakan tentang kesaksian tentang kerajaannya ini, tentang kebesaran Tuhan, tentang keagungan Tuhan kepada orang yang belum percaya, saudaraku. Saudara, orang diberi kuasa untuk menjadi anak itu memang agak susah. Ada orang yang diangkat menjadi anak, dia sungguh bersyukur, dia sungguh berterima kasih karena kebesaran yang Tuhan berikan kepada dia, dia diangkat anak, saudara. Tapi ada juga orang yang diangkat anak tetapi dia tidak mensyukuri kalau dia dijadikan anak, diangkat jadi anak. Orang yang kaya misalnya, dia malah keluar rumah, meninggalkan rumah itu. Bapak Ibu saudara, saya akan menceritakan tentang ada seorang yang kaya. Dia biasanya memberi bantuan kepada anak-anak yatim, ya, kepada anak-anak yatim. Pada suatu hari dia pergi ke yatim piatu, dia membawa bantuan, dia memberikan bantuan ke yatim piatu itu. Tapi pada waktu dia di panti yatim piatu itu, ada seorang anak laki-laki yang masih kecil, mungkin usianya mungkin 2-3 tahun begitu. Dia begitu bertemu dengan bapak itu, langsung dia melihat bapak ini dan dia panggil bapak ini papa, dia panggil papa, dia terus mendekati bapak ini, dia terus panggil dia papa. Karena dia tahu dia tidak punya papa, dia tidak punya mama. Tapi dia tahu, dia mengerti betul bahwa ini dia papanya.
Ya, karena sejak kecil dia tidak tahu papanya. Pada waktu bapak ini datang ke panti asuhan ini, dia panggil papa, papa. Terus kemudian pada waktu bapak ini mau pulang, dia mau naik mobil, dia dikejar sama anak ini, dia dipegang sama anak ini. Dia panggil papa, dia panggil papa. Dia dengan menangis dia panggil papa. Saudara, hati bapak ini dia terharu terhadap anak ini ya saudara. Begitu dia melihat anak ini, anak laki-laki ini dia ganteng, tapi kenapa kok dibuang sama orang tuanya? Saudara, karena dia sungguh-sungguh mengasihi anak ini, dia setiap kali dia datang, kemudian pada waktu itu dia pulang, akhirnya dia terpaksa harus meninggalkan anak ini. Dia pulang dan pada waktu dia naik mobil di dalam perjalanan, saudara, dia menangis saudara. Mendengar anak ini berteriak papa, papa, dia merasa kasihnya timbul terhadap anak ini. Dan pada berikutnya dia datang juga memberi bantuan ke panti asuhan itu saudara. Kemudian anak itu tahu bahwa yang papa yang dia panggil itu datang lagi. Begitu datang dia langsung lari ke mobil itu. Sebelum bapak ini turun dari mobilnya, dia terus panggil papa, papa dia panggil. Terus kemudian bapak ini saudara dengan setelah dia memberi bantuan saudara, dia gendong anak ini. Dengan penuh kasih dia gendong anak ini, dia peluk dia gendong. Dan saudara dengan penuh kasih dia, akhirnya dia ngomong kepada kepala panti itu, dia akan mengambil anak ini sebagai anak saudara. Saudara, dia akan membuat surat, dia minta surat kepada pemerintah untuk mengesahkan dia sebagai anak angkatnya. Saudaraku, pada waktu anak ini dibawa pulang naik mobil, dia sukacita luar biasa. Dia penuh sukacita, dia senang, dia bahagia, dan sampai di rumah dia penuh sukacita. Dan dia, saudaraku, dia menjadi anak angkat. Saudara, kalau menjadi anak angkat dan suratnya sudah keluar, dia menjadi sah menjadi anak angkat dari bapak yang penuh kasih ini saudara. Anak ini sudah mempunyai hak terhadap dia sebagai anak daripada papa ini saudara. Dia juga punya hak pada waktu nanti dia juga papa ini akan suatu saat dia akan memberi warisan kepada anak ini. Kalau dia sudah tidak ada, dia juga akan mewariskan sesuatu kepada anak ini. Saudaraku, ini anak yang penuh sukacita, dia bisa menerima papa ini dengan sukacita dia karena cinta kepada papa ini yang mengangkatnya sebagai anak angkat. Tetapi satu kali ada juga orang tua yang dia mengangkat anak-anak di panti, di anak-anak jalanan ya. Ada dua orang anak laki-laki jalanan ini, dia pada waktu lewat sampai di dekat jalan itu, kedua anak ini dia melihat dua anak ini kok kasihan ya, dua laki-laki. Tapi ini orang tua yang lain saudara. Saya kemudian pada waktu, tapi dua laki-laki ini bukan kecil tapi dia remaja. Dia remaja, kemudian dia dibawa pulang. Kemudian bapak ini mengatakan pada dua anak laki-laki ini, dikatakan, "Nak, ayo ikut saya." Ya, pada waktu anak ini diajak pulang, kemudian bapak ini menanyakan, "Kamu mau jadi anak angkat saya?" Dia mengatakan, "Ya, saya mau." Tapi saudara, pada waktu dia mau dibuatkan surat yang sah, dia melihat dulu si bapak ini mengajari dua remaja ini, dia diajar mandi karena dia anak jalanan, tidak pernah mandi, tidak pernah keramas. Ya saudara, diberikan sabun yang baunya wangi, diberi sampo yang bagus. Dia disuruh mandi, pagi bangun tidur mandi, sore juga mandi.
Saudaraku yang kekasih, kemudian dia disuruh sekolah, dia didaftarkan sekolah, dia disuruh sekolah, suruh belajar karena anak jalanan tidak sekolah. Saudara, tapi anak ini dia tidak suka di rumah bapak ini. Karena apa? Dia merasa tidak terbiasa. Ya, dia di jalanan tidak pernah mandi, ini kok sering suruh mandi, suruh keramas, suruh mandi 1 hari 2 kali, kemudian keramas padahal dia biasanya tiap hari tidak pernah mandi, saudara. Ya, saudara, kemudian dia disuruh sekolah, suruh belajar, ya supaya dia pintar. Ternyata dia tidak suka, saudara. Karena dia anak jalanan tidak pernah sekolah, dia disuruh sekolah, dia tidak mau. Kemudian akhirnya, saudara, dia suatu hari, dia keluar dari rumah, si bapak ini tidak tahu, dia keluar dari rumah, dia menghilang, dia kembali ke jalanan, saudara. Saudara, ada perbedaan dari 2 anak ini yang tadi yang dia angkat jadi anak angkat. Yang pertama, anak ini penuh sukacita, dia terima, dia angkat sebagai anak angkat. Dia hidup dalam keluarga itu, dia mengikuti peraturan dalam rumah tangga itu. Dia mengikuti papanya mau ngomong apa, dia mentaati papanya. Tetapi anak jalanan yang 2 orang ini tidak mau mengikuti peraturan dalam rumah tangga itu, diajar lebih baik tapi dia tidak mau belajar. Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi anak Allah, tetapi kita tidak mau diajar oleh Tuhan. Kita tidak mau diperbarui oleh Tuhan dalam hidup kita. Saudara, perhatikan, kita ini menjadi anak yang kita mau belajar, kita mau diangkat sebagai anak Tuhan, atau kita seperti anak jalanan, diangkat anak oleh Tuhan Yesus sebagai anak Allah, tetapi kita tidak mau diajar oleh Tuhan Yesus. Kita tidak mau berubah, kita tidak mau diajar, tapi kita mau mengikuti jalan kita. Apa yang kita lakukan itu yang kita pilih, saudara. Hidup kita seperti yang mana, saudara? Saudaraku, dikatakan dalam Matius 3 ayat 33 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, firman Tuhan mengajar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Barulah ini adalah tentang kasih, sukacita, ya, panjang sabar, ya, kemudian damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Juga rasa bersyukur itu ditambahkan dalam hidup kita supaya kita belajar untuk dalam kehidupan masa pandemi ini kita tetap bisa bersyukur. Itu ditambahkan rasa syukur kepada kita apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, dan terutama Tuhan menambahkan berkat-Nya. Kalau kita bisa dipimpinnya, Tuhan di dalam kerajaannya selalu menyediakan makan buat anak-anaknya. Kita anak-anak Allah, kita selalu disediakan berkat oleh Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu akan ditambahkan juga kepada hidup kita, saudaraku. Oleh sebab itu, ayo kita menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Bapa kita yang sudah mengangkat kita sebagai anak Allah. Saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan dalam Matius 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku, kemudian dikatakan dalam Kisah 1 ayat yang ketiga,
dikatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sini bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah dekat. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, pada waktu dia juga datang ke bumi selama 3,5 tahun, dia selalu bicara tentang kerajaan Allah. Dia selalu mengajar tentang kerajaan Allah, supaya orang yang berada di dalam kegelapan ini mendapat terang yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah terang Allah, yaitu terbit di dalam hidup orang yang mau percaya kepada Dia. Saudaraku yang kekasih, kalau kita tinggal di kegelapan, kita tidak bisa melihat apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang kepada kita. Dia datang kepada kita sebagai terang, dan kita pada waktu dia datang sebagai terang, maka kita bisa melihat semua, segala sesuatu terang semua, dan kita bisa melakukan tugas pekerjaannya yang ditugaskan kepada kita. Kita bisa bekerja karena ada terang. Kita tidak tinggal di dalam kegelapan, kita tidak tersandung-sandung. Ya saudara, kita tidak jatuh karena kita tinggal dalam kegelapan. Tapi setelah Tuhan Yesus datang kepada kita, kita percaya kepada kita, maka terang itu ada dalam hidup kita. Maka kita juga sudah menerima terang Allah itu, kita harus menjadi terang. Saudaraku yang kekasih, dikatakan karena itu kita juga harus memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita selalu berbicara tentang bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya saudaraku, kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah dekat. Karena itu ayo kita memberitakan, supaya pada waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca dari Mazmur pasal 103 ayat 17 sampai 19. Dikatakan demikian, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat yang ke-19 ini Tuhan menegaskan sekali lagi di dalam ayat ini bahwa Dia menegakkan kerajaannya di surga. Memang kerajaan Allah di surga itu kekal selama-lamanya. Ya saudara, itu sebelum Dia datang dalam dunia, Dia selalu ada dalam kerajaannya. Dan Dia dikatakan kerajaannya, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Berarti Tuhan menegakkan kerajaannya atas segala sesuatu, itu berarti juga di bumi. Karena itu saudara sebagai anak-anak Allah, ayo kita sungguh-sungguh kita hidup mentaati, melakukan titahnya. Ayat yang ke-18 kita belajar untuk berpegang pada perjanjiannya dan melakukan titahnya, yaitu melakukan titah Allah, perintah Allah. Ya sudah, peraturan kerajaan surga, peraturannya itu harus kita lakukan.
Karena kerajaan surga itu sebentar lagi akan datang, saudara. Dia akan kembali, Tuhan Yesus akan kembali kedua kali. Karena itu kita harus sudah siap sedia. Saudaraku, dikatakan nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, bahwa kerajaan Allah itu datang dalam dunia kembali, yaitu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Dikatakan ada orang di ladang, 2 orang di ladang. 1 diangkat, 1 ditinggal. Ya saudara, ada 2 orang di tempat tidur. 1 diangkat, 1 ditinggal, saudaraku. Ya, ada orang di penggilingan atau pengirikan, saudara, 2 orang, ternyata 1 diangkat dan 1 ditinggal, saudara. Saudaraku yang kekasih, ayo kita di dalam keluarga kita, apakah keluarga kita semuanya sudah hidup percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan. Ayo kita belajar, ayo bapak-bapak, ayo ibu-ibu belajar kita untuk memperhatikan keluarga kita, di dalam keluarga kita, supaya mereka belajar mengikuti firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan, supaya nanti saatnya Dia datang yang kedua kali, semua satu keluarga kita, keluarga besar kita itu diangkat semuanya, saudaraku. Ya saudara, saudaraku, kita juga memperhatikan keluarga-keluarga kita yang ada keluarga kita, om kita, tante kita, ya keponakan kita, siapapun saudara-saudara kita juga kita perhatikan. Kita jangkau mereka bila mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, mereka juga diangkat bersama-sama dengan kita, saudara. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita benar hidup kita seperti Bapak kita. Dia Bapak kita yang mengangkat kita sebagai anak, ayo kita mengikuti aturan Bapak kita yang di surga. Saudara, satu kali ada Raja Wali, saudara. Raja Wali itu dia terbang tinggi sekali, dia kekuatan sayapnya itu luar biasa, dia terbangnya tinggi sekali. Tapi begitu dia melihat lewat di laut, begitu dia lihat ke bawah, dia melihat ikan di dalam laut, dia langsung menukik ke bawah dengan kecepatan yang tinggi, langsung dia mencengkeram ikan di dalam laut itu, ditangkap dan dibawa terbang. Saudaraku yang kekasih, tetapi kalau Raja Wali ini dia pada usia 40 tahun, maka Raja Wali ini sebentar lagi dia akan mati. Karena apa? Karena dia sudah tua, 40 tahun, cakarnya sudah panjang, melengkung ke bawah, cakarnya panjang. Ya, paruhnya juga panjang, melengkung ke bawah, tidak bisa makan dengan baik. Dia tidak bisa mengambil mangsanya itu dengan cakarnya lagi. Dan terakhir sayapnya ini, bulu-bulu sayapnya jadi lebat, begitu banyak dan berat sehingga dia tidak bisa terbang. Nah, sebentar lagi dia akan mati, tetapi apabila dia mau memperbarui semua yang sudah usang ini, itu dia akan hidup lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dia harus, cakarnya yang panjang itu harus dipatahkan, ya, diambil, dipatahkan satu persatu. Juga paruhnya yang panjang juga pelan-pelan akan dipatahkan juga, dan dia juga sayapnya juga akan dicabuti, terus dicabuti. Dia perlu waktu 150 hari untuk bisa hidup lagi. Apabila semua cakar yang sudah dipatahkan, maka tumbuhlah cakar yang baru. Dan cakar ini kuat, dan paruh yang dipatahkan juga tumbuhlah paruh yang pendek, yang kuat dan tajam. Sayapnya juga menjadi ringan
dan akhirnya setelah 150 hari dia akan terbang lagi dan dia bisa mendapatkan tambah usia sekitar 25 tahun lagi dia bisa bertambah usianya atau 30 tahun lagi dia tak bertambah usianya. Saudaraku yang kekasih, perlu adanya pembaruan saudara supaya hidup kita ini seperti Raja Wali yang diperbarui sehingga kita punya kekuatan yang baru di dalam Dia. Jangan seperti Nebukadnezar saudaraku yang kekasih. Nebukadnezar tidak mau percaya kepada Allah. Dia tidak mau percaya kepada Allah dan akhirnya Tuhan menghukum Nebukadnezar. Suatu kali Nebukadnezar dia dijadikan seperti Raja Wali. Saudara, bahwa dia mengalami 7 masa, saudara, seperti hewan hidupnya. Dia makan rumput, dia kena embun setiap pagi, dia basah terus selama 7 masa, yaitu 7 tahun dia menjadi seperti hewan, seperti binatang itu saudara. Karena dia tidak mau percaya kepada Allah yang hidup. Saudaraku yang kekasih, akhirnya setelah 7 masa zaman Nebukadnezar, akhirnya Nebukadnezar dia mulai melihat ke atas, melihat Allah. Ya saudara, akhirnya dia diampuni oleh Allah dan dipulihkan hidupnya oleh Tuhan. Ya saudara, dikatakan kukunya ini panjang-panjang seperti Raja Wali. Dan rambutnya juga panjang seperti Raja Wali saudara. Tapi dikatakan saya akan bacakan sebagai ayat yang terakhir di dalam Daniel pasal 4 ayat 34 dikatakan demikian. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Di tahun yang ke-7 inilah Nebukadnezar bertobat. Ya saudara, itulah sebabnya perlu pertobatan. Ya, kita bertobat seperti Nebukadnezar, maka Nebukadnezar mendapat pengampunan dan dipulihkan oleh Tuhan. Seperti saya tadi ceritakan tentang Raja Wali, setelah dia usia 40 tahun, dia perlu pemulihan supaya dia dipulihkan hidupnya. Bapak saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus, ayo hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayo kita terus selamatkan keluarga kita, orang-orang yang sekitar kita. Juga kita jangkau mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak Allah. Ya saudaraku, dia menjadi anak Allah. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia dimeteraikan oleh kuasanya dan dimeteraikan oleh Roh Kudusnya. Mari kita berdoa. Bapak saudara, firman Tuhan pagi hari ini sungguh biarlah memberkati kita dan kita mengikuti melakukan firman Tuhan. Tangkap firman Tuhan supaya nanti pada waktu rapture saudara, pengangkatan kita diangkat. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang kedua, kedatangannya yang kedua di awan-awan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak-Mu. Sungguh kami mau melakukan, kami taat kepada kepada Bapa yang mengasihi kami. Peraturan yang Bapa berikan kepada kami akan kami lakukan. Biarlah kami tidak mengikuti keinginan kami sendiri dan kami keluar dari kerajaan-Mu. Kami meninggalkan kerajaan-Mu, maka hilanglah kami tersesat dan kami akan binasa. Karena itu biarlah kami juga terus
memperbarui hidup kami seperti Raja Wali ini ya Tuhan, seperti Nebukadnezar dia dalam pertobatan kemudian percaya kepadamu, mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini, berkati perjamuan kudus yang ada di depan kami. Sebentar kami akan makan dan minum perjamuan kudus, layakkan kami juga makan dan minum perjamuan kudus, supaya hidup kami dibalui oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur di depan kita supaya kita juga siap makan dan minum perjamuan kudus ini. Saudaraku yang kekasih, saya ingin mengulangi sekali lagi tentang 1 Korintus, tentang perjamuan kudus ini. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 25 dikatakan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darahku yang kasih, sekali lagi ada meterai yang ketiga, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang memeteraikan hidup kita. Ya saudaraku, bahwa darah Kristus itu adalah memberi keselamatan buat hidup kita, dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus hidup kita, maka kita diselamatkan. Mari saudara, kita siapkan perjamuan kudus ini, angkat perjamuan kudus di tangan kanan kita siapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu di rumah mungkin bisa bangkit berdiri, mengangkat roti di tangan kanan kita ini, dengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan. Dikatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa cawan berkat Tuhan yang ada di tangan kanan kita ini satu dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah berkorban mati di atas kayu salib
Engkau menyerahkan dirimu untuk hidup kami. Pada waktu kami percaya kepadamu, Kau selamatkan dengan pengorbananmu di atas kayu salib. Tubuh dan darahmu saat ini menjadi satu dengan hidup kami, Tuhan. Kami percaya materai darahmu, Tuhan, juga ada dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi anak-anak kerajaan-Mu, anak-anak Allah yang diubahkan melalui darah-Mu dan melalui tubuh Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara bisa ditransfer ke rekening gereja. Nanti di dalam rekening gereja Bapak Ibu bisa mentransfernya untuk semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara tetap siap untuk mengikuti ibadah di rumah nanti pada tanggal 14 Juni. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam mengikuti ibadah pada tanggal 14 Juni nanti. Ya saudara, supaya Tuhan selalu memberkati hidup saudara. Ya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami dari ibadah, dari pujian, penyembahan, dan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati firman-Mu, Engkau memberkati supaya firman-Mu jatuh di tanah yang terbaik dalam hidup kami, supaya kami betul-betul mengikuti firman-Mu. Kami apa yang Bapa mau dalam hidup kami lakukan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesehatan jemaat X-Blessing, juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi keluarga kami semuanya Tuhan. Bungkus kami dalam kuasa darah-Mu ya Tuhan. Lindungi, jauhkan dari virus corona Tuhan, supaya kami tetap sehat dan Tuhan melindungi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau berbuatlah sesuatu untuk Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bersihkan Surabaya ini Tuhan. Karena begitu banyak yang terpapar di Surabaya, juga di Jakarta Tuhan. Tolong juga di daerah-daerah yang lain juga Tuhan. Tolong Tuhan. Ampuni bangsa kami. Ampuni Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Juga atas umat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Supaya kami hidup mengenal Engkau, percaya kepadamu, dan hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya dengan pengampunan Tuhan, Engkau dapat memulihkan Indonesia ya Tuhan. Engkau pulihkan Indonesia. Engkau membersihkan virus corona COVID-19 ini dari Indonesia secepatnya Tuhan. Kami percaya supaya semua bersukacita juga Tuhan. Pulihkan ekonomi Indonesia. Engkau memberkati anak-anak-Mu jemaat X-Blessing Tuhan. Engkau meningkatkan kembali ekonomi daripada jemaat X-Blessing Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan. Engkau juga menolong para medis Tuhan, dokter dan perawat yang menangani orang-orang yang positif kena corona Tuhan. Lindungi mereka supaya mereka terhindar dari virus corona. Lindungi mereka supaya mereka tidak tertular virus corona. Supaya tidak ada kematian dari dokter maupun perawat. Semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga jamah yang positif Tuhan sembuhkan, dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu
supaya mereka satu kali mengenal Engkau, percaya kepadamu ya Tuhan. Pulihkan juga bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberi pengampunan dan Tuhan memulihkan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau memberkati Jemaat X-Blessing, persembahan mereka Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di X-Blessing Tuhan. Berkati Tuhan supaya dalam masa-masa sulit ini Engkau membangkitkan kembali pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh jemaat-Mu. Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati mereka. Bapa, kami percaya berkat-Mu ada atas hidup anak-anak-Mu. Bapa, Engkau juga memberkati anak cucu kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat seperti Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Beri mereka hikmat-Mu supaya mereka perkasa di muka bumi ini. Mereka jadi berkat karena mereka mempermuliakan nama Tuhan, mereka menjadi anak yang paling pandai di sekolah mereka. Bapa, terima kasih Engkau juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus nantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin hidupmu, menyertai hidupmu, selalu membuka jalan dan selalu menyediakan berkat bagimu. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat, mari katakan amin.